Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan materi pendidikan agama Islam dengan judul isi kandungan atau tafsir Quran surat An-Nur ayat kedua. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Sebelum lanjut membahas isi kandungan dari surah An-Nur ayat kedua, saya akan membacakan surah An-Nur ayat kedua beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Sadaqallahul Azim. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Setelah membaca ayat tersebut, dapat diambil 5 pokok isi kandungan surat An-Nur ayat kedua. Yang pertama adalah surat An-Nur ayat 2 menunjukkan bahwa Islam sangat tegas melarang zina, baik pelakunya itu laki-laki maupun wanita. Pelarangan perbuatan zina ini hikmahnya agar kehormatan manusia dapat terjaga secara sempurna. Yang kedua, hukuman had bagi pelaku zina yang belum menikah adalah didera 100 kali. Menurut jumhur ulama, ditambah diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk yang sudah menikah atau muhsan, hukuman hadnya adalah dirajam. Sebagaimana ayat yang telah dimansuk tilawahnya, namun hukumnya tetap berlaku. Asyayhu wasyayhatu iza zonaya farjumuhumal batah. Yang artinya, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa atau kawin berbuat zina, maka pastikanlah keduanya kalian rajam. Yang ketiga, hukum Allah harus dilaksanakan. Tidak boleh belas kasihan menghalangi dan membatalkan hukum Allah, termaksud pelaksanaan had ini. Buya Hamka dalam tafsir Al-Hazar berkata bahwa di dalam susunan ayat ini didahulukan menyebut laki-laki yang berzina, karena menghambat jangan sampai orang-orang yang mengendurkan hukum, karena yang akan dihukum itu adalah kaum lemah, perempuan patut dikasihani, dan sebagainya. Keempat, melaksanakan hukum Allah termasuk pelaksanaan hukum had ini merupakan parameter keimanan hanya orang-orang yang beriman dan pemerintahan mukmin yang berkomitmen menerapkan hukum ini. Dan yang terakhir, hukuman had untuk pelaku zina harus disaksikan oleh sekumpulan kaum mukminin. Sayyid Qutb dalam tafsir Fil Zilail Quran menjelaskan penegakan hukuman disaksikan sekumpulan orang beriman agar menjadi lebih efektif menjerahkan dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji itu, dan orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.